Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai mata kuliah proses pengolahan petrokimia 2 dengan materi yang bertemakan nilon. Next. Oke, untuk selanjutnya mohon izin untuk memperkenalkan diri dan juga anggota dari kelompok kami. Yang pertama di sini ada saya sendiri yaitu Khairul Anissa Firdaus dengan NIM 211420025. Dan saya Lian Safitri dengan NIM 211420002. Saya Aldino Akbar Mulyanas dengan NIM 2114200057. Saya Leni Marlina Fenan Lampir dengan NIM 211420036. Oke, baik. Terima kasih. Untuk yang pertama di sini akan dijelaskan pengertian nilon oleh Leni. Kepada Leni dipersilahkan. Baik, terima kasih. Di sini nilon merupakan polimer pertama yang sukses secara komersial dan merupakan serat sintetik pertama yang dibuat dari bahan anorganik yaitu minyak bumi. Elemen-elemen ini tersusun menjadi monomer dengan berat molekular yang rendah. Selanjutnya direaksikan untuk membentuk rantai polimer yang panjang. Serat nilon ini biasanya digunakan sebagai pakaian anti air, parasut, tenda, dan juga jas hujan. Next slide. Di sini ada tipe-tipe dari nilon. Yang pertama itu ada nilon 6, nilon 6,6, nilon 6,10, nilon 11, dan nilon 12. Nah, di sini nilon 6 adalah nilon yang dihasilkan dari kaprolaktam CH2 5 kali CONH yang dipolimerisasi dalam larutan air pada suhu 250 derajat Celcius di bawah tekanan nitrogen dalam batch autoclave. Waktu reaksi adalah 8-12 jam. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya Lian Safitri. Baik, terima kasih Leni. Selanjutnya ada nilon 6.6, yaitu nilon 6,6 adalah nilon yang dihasilkan melalui adipic acid CH2 4 kali, COH 2 kali, dan hexamethylene diamin CH2 6 kali, NH2 2 kali, dan dalam autoclave dan dalam larutan yang encer pada suhu 200 derajat Celcius, tekanan 250 PSI, dengan waktu reaksi 1-2 jam. Next. Nilai yang selanjutnya adalah nilon 6,10. Nilon 6,10 yaitu nilon yang dihasilkan dari sebasit acid CH2 8 kali, COOH 2 kali, dan hexamethylene diamin CH2 6 kali, NH2 2 kali yang dipolimerisasi dalam batch reaktor di mana kondensasi terjadi selama reaksi. Selanjutnya ada nilon 11. Nilon 11 ini dihasilkan dari 11 amino udecanoic acid NH2, CH2 10 kali COOH yang dihasilkan dari castor oil melalui polimerisasi dalam aqueous medium pada suhu 220 derajat Celcius dalam autoclave. Oke, baiklah. Selanjutnya ada nilon 12, yang mana nilon ini adalah produk dari polimerisasi laurolactam atau CH2 11 kali CONH pada suhu sekitar 260 derajat Celcius dalam autoclave. Oke, baik. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai proses pembentukan nilon. Boleh di next. Oke, di sini akan dijelaskan pembentukan beberapa jenis nilon, yang mana nilon 6 itu terdiri dari monomer kapro
laktam, nilon 6,6 dari monomer adipik asid dan juga heksametilentiamin, nilon 6,10 terdiri dari monomer spesifik asid dan juga heksametilentiamin, nilon 11 dari monomer 11 amino andekanoik asid, dan nilon 12 dihasilkan dari monomer laurolaktam. Next. Oke, secara garis besar, pembentukan nilon itu mempunyai tahapan yang sama. Yang membedakan adalah monomer dari jenis nilon tersebut dan juga waktu dia bereaksi. Nah, di sini ada contoh skema dari pembentukan nilon 6,6, di mana pembentukan nilon 6,6 ini berasal dari monomer asam adipat dan juga heksametilentiamin. Nah, monomer ini diproses dalam autoclave dan dalam larutan aqueous pada suhu 200 derajat Celcius dengan menggunakan tekanan 250 psi dengan waktu reaksi selama 1-2 jam. Nah, di sini akan terjadi proses polimerisasi yang kemudian steam hasil proses tersebut masuk ke dalam kondensor. Nah, terbentuklah sebuah kondensat. Setelah itu, kondensat masuk lagi dalam autoclave dengan adanya penambahan nitrogen. Kemudian terbentuklah nilon 6,6. Nah, monomer asam adipat sendiri itu terbuat dari benzen, yang mana benzen itu bersifat katalitik terhidrogenasi menjadi sikloheksena pada suhu 200-300 derajat Celcius di bawah tekanan hidrogen 3-4 megapascal sebagai katalis. Nah, reaksi ini terjadi dalam reaktor tangki berpengaduk. Sikloheksena kemudian dioksidasi menjadi campuran sikloheksanol dan juga sikloheksanon dengan kobalt naftenat sebagai katalis pada suhu 145 derajat Celcius dan 175 derajat Celcius dengan tekanan 0,8 sampai 1 megapascal. Sikloheksanol maupun sikloheksanon dioksidasi lebih lanjut menjadi asam adipat dengan adanya tembaga dan juga amonium metavandat sebagai katalis dalam adanya asam nitrat. Oksidasi dilakukan dalam reaktor tangki berpengaduk pada suhu 60-80 derajat Celcius dengan tekanan atmosfer. Waktu reaksi selama 5-7 menit, kemudian dimulaikan dengan distilasi uap. Kemudian untuk monomer heksametilentiamin, ini merupakan proses lanjutan dari monomer asam adipat, yang mana asam adipat ini diubah menjadi adiponitril dengan mereaksikannya dengan gas amonio dengan adanya katalis boron, fosfat, dan juga pada suhu 350 derajat Celcius. Produk adiponitril kemudian dikatalitik terhidrogenasi menjadi heksametilentiamin dengan katalis kobalt pada suhu 1-135 derajat Celcius. Kemudian untuk pembentukan nilon 6 sendiri menggunakan monomer kaprolaktam. Nilon 6 ini dihasilkan dari monomer kaprolaktam yang dipolimerisasi dalam larutan air pada suhu 250 derajat Celcius di bawah tekanan nitrogen dalam batch autoclave. Waktunya hanya 8-12 jam. Nah, monomer kaprolaktam sendiri ini terbentuk dari bensin yang diubah menjadi sikloheksana diikuti oleh oksidasi menjadi sikloheksanol dan juga sikloheksanon. Seperti yang dijelaskan dalam produksi asam adipat. Sikloheksanol dari campuran selanjutnya dihidroklinasi secara katalitik menjadi sikloheksanon. Dengan adanya seng pada suhu 400 derajat Celcius, tekanan 1 atmosfer, sikloheksanon kemudian diubah menjadi sikloheksanon oksim dengan mereaksikannya dengan hidroksilamin sulfat pada suhu 18-25 derajat Celcius. Sikloheksanon oksim ini kemudian diolah lebih lanjut dengan sulfur trioksida dengan adanya asam sulfat untuk menghasilkan kaprolaktum. Nah, mekanisme ini dikenal sebagai penataan ulang Beckmann yang mana suhunya ini 140-150 derajat Celcius. Kemudian untuk pembentukan nilon 6,10 dihasilkan dari monomer spesifik asid dan heksametilentiamin yang dipolimerisasi dalam batch reaktor di mana kondensasi ini terjadi selama reaksi. Nah, untuk spesifik asid sendiri ini diproduksi secara komersial dari saponifikasi minyak jarak dengan larutan kaustik sekitar 250 derajat Celcius. Dalam reaktor, minyak jarak atau gliserida dipecah menjadi asam risinoleat dan gliserin. Asam risinoleat dipisahkan dari gliserin dan dipanaskan dalam reaksi terpisah untuk menghasilkan asam sulfasat.
Kemudian untuk pembentukan nilon 11 ini dihasilkan dari monomer 11 amino andekanoik asid yang dihasilkan dari castor oil melalui polimerisasi dalam aqueous medium pada suhu 220 derajat Celcius dalam autoclave. Nah, untuk monomer 11 amino andekanoik asid sendiri ini dihasilkan dari minyak jarak. Minyak jarak. Minyak ini pertama kali diesterifikasi dengan metanol untuk menghasilkan metil ester asam resinolat, diikuti dengan pirolisis pada suhu 500 derajat Celcius. Campuran produk heptil alkohol, ester of andekylenic acid, heptaldehyde, dan lain-lain. Diperoleh hidrolisis menghasilkan asam andekanoik yang kemudian dibrominisasi oleh asam hidrobromik menjadi asam bromoandekanoik. Kemudian untuk pembentukan nilon 12 sendiri ini dipolimerisasi dengan monomer laurolaktam pada suhu 260 derajat Celcius dalam autoclave. Nah, untuk monomer laurolaktam ini merupakan hasil dari butadiene yang ditrimerisasi secara katalitik dalam reaksi fase cair oleh katalis Ziegler dalam reaktor tangki berpengaduk. Trimer ini kemudian didehidrogenasi secara katalitik menggunakan katalis nikel pada 200 derajat Celcius. Reaksi ini dilakukan dalam fase cair dalam autoclave. Produk terhidrogenasinya adalah siklododekana. Siklododekana kemudian dioksidasi dalam fase cair pada suhu sekitar 150 derajat Celcius dalam jaket reaktor dengan ditambah adanya asam borat sebagai katalis. Aliran produk teroksidasi, kemudian siklodekanol dan juga siklododekanon dipisahkan dengan distilasi. Kemudian siklodekanol ini dihidrogenasi untuk menghasilkan siklododekanon dalam reaktor terpisah pada suhu 200 derajat Celcius. Akhirnya siklododekanon ini dioksidasi oleh hidroksilamin hidrogen sulfat pada suhu 100 derajat Celcius dan diubah menjadi siklododekanon oksim. Akhirnya siklododekanon oksim ini diubah menjadi laurolaktam. Nah, reaksi penataan ulang pigmen ini terjadi selama proses pembentukan laurolaktam. Nah, itulah proses pembentukan dari beberapa jenis nilon. Dan untuk selanjutnya, manfaat nilon akan dijelaskan oleh Aldin. Oke, baik. Saya akan menjelaskan manfaat dari nilon, yang mana nilon bermanfaat atau sering digunakan untuk pembuatan tali pancing dan jaring. Terus resleting untuk tekstil, selanjutnya yaitu senar sintetis untuk gitar, piano, dan instrumen lainnya. Lanjut, bilah kipas, roda gigi, sekrup, dan bantalan untuk mesin, dan tangki bensin untuk mobil, dan banyak kegunaan nilon yang lainnya. Oke. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kembali kepada Lulul. Oke, baik. Terima kasih. Itulah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Sebelum kami tutup, kami mempunyai sedikit quotes, yaitu sometimes energy can help you, but it can destroy your world if in wrong hand. Nah, mungkin sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.